Jadi cerita looping itu kenapa terjadi? Kenapa dia ada lagi, ada lagi, ada lagi? Karena kamu belum menyadari bahwa itu cinta. Karena kamu belum menyadari bahwa loopingan itu sebetulnya cuma sebuah energi, Mas. Kan ini intinya adalah energi. Energi yang ada di dalam balutan kebahagiaan dan energi yang ada di dalam balutan kesedihan. Tapi ini energi yang satu. Sebetulnya juga harusnya sih nggak usah dikasih judul. Harusnya tanpa judul, Mas. Nggak usah dikasih judul positif, negatif, nggak usah. Rasa aja gitu, sensasi aja gitu. Harusnya nggak perlu dikasih judul juga. Ini sedih, marah, cemas. Sebetulnya harusnya nggak usah. Karena semua yang mengalir jadi hidangan di dalam kehidupan kita, itu memang diizinkan untuk hadir. Melihat dalam sudut pandang yang betul-betul sangat luas di ruang kesadaran. Bahwa cerita loopingan, cerita trigger, ini adalah alarm cinta untuk kita duduk menerima rasa itu bahwa oke, jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Ada bahagia aku rasakan, ada sedih, ya memang kamu harus rasain. Untuk apa? Mas Hendra kebayang nggak? Kalau seandainya Mas Hendra hidup, di awal hidup Mas Hendra, sampai sekarang Mas Hendra bahagia aja terus, happy aja terus, banyak uang aja terus. Kira-kira kamu bakal punya empati nggak sama teman-teman yang susah? Bisa jadi nggak. Asli kamu pasti akan dingin. Iya. Karena kamu nggak pernah ngerasain rasa itu. Kamu nggak pernah mengizinkan tubuh kamu merasakan rasa itu. Tubuh merasakan semua spektrum rasa. Itu yang muncul adalah kebijaksanaan, Mas, dalam hidup dia. Yang muncul adalah wisdom-nya, bijaksananya dia dalam menghadapi hidup. Dan pada akhirnya akan ada toleransi rasa, akan ada empati yang besar. Empati tidak dihasilkan dari kebahagiaan, Mas. Tidak. Empati dan kebijaksanaan itu enggak lahir dari sesuatu yang lancar, bahagia, seru, cukup. Enggak. Empati, rasa, bisa merasakan perasaan orang, kasih sayang, itu lahir dari cerita penderitaan. Dari cerita sedih, dari cerita duka, dari cerita terpuruk, dari cerita nggak punya uang, dari cerita pilu, dari cerita nangis, dari cerita putus asa. Disitulah lahir kebijaksanaan. Disitulah lahir rasa hati bisa merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam rasa-rasa yang looping itu, rasa yang nggak enak itu, disitulah kamu akan bertemu pada identitas barumu. Identitas diri sebenarnya kamu. Jadi justru cerita loopingan itu, cerita sedih, cerita ke-trigger itu, itulah yang membuat kamu bertemu pada Tuhan yang sebenar-benarnya dalam ruang kesadaran. Dan itu indah banget. Masya Allah, teman-teman. Yuk kita bikin hidup ini lebih seru, boleh nggak sih? Nggak usah terlalu serius lah. Kesalahan terbesar manusia itu terlalu serius. Setuju. Masalah ini hidup udah terlalu indah gitu loh. Hidup udah terlalu indah. Mas Hendra, aku mau ngasih tips buat teman-teman yang belum daftar acara Reuni Bali, boleh nggak? Boleh ya? Kita kasih tips sedikit pakai filosofi gosok gigi. Wow, apalagi. Filosofi gosok gigi itu diperkenalkan oleh Neville Goddard dan gurunya Abdullah. Mereka berdua itu adalah bapak law of assumption, bapaknya hukum asumsi. Jadi filosofi gosok gigi ini bisa dipakai sama teman-teman yang belum daftar acara Bandan Revolution. Baik yang online, baik yang offline kelas, ataupun yang acara siang dan sorenya, acara reuni Bandan Revolution. Tapi aku mau tahu dulu, mau dikasih tahu nggak caranya? Gimana nih? Ayo, Coba kita. komen dulu. Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau aku kasih tips nggak? Gimana caranya nih seru-seruan bisa ikut Bandan Revolution? Ada Yang belum daftar? Oh, mau semua teh? Mau? Coba Teh, mau. Ribuan Mana teh, coba mau. Teh, mau Siapa yang mau? Ayo coba. Ada yang mau? Yang belum daftar. Kalau yang udah, ya udah nanti kita seru-seruan. Ini buat teman-teman yang belum.
Ngaji Rosso baik banget ini. Mau semua. Mau kasih tahu nggak caranya? Simple. Proses penciptaannya itu cuma 10 detik doang. Pakai filosofi gosok gigi. Mulai ntar malam teman-teman coba gosok gigi sebelum tidur ya. Kita praktekin. Caranya gampang. Pahami dulu teorinya. Gambarannya gini. Mas Hendra, proses penciptaan itu terjadi pada saat pikiran sadar kita sedang terlena. Sedang off. Pikiran sadar kita itu adalah pikiran yang selalu menganalisa. Iya. Ya, yang selalu ngitung-ngitung, nganalisa, comparing. Pokoknya dia nganalisa deh. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh dia biasanya suka jawab, alah mana bisa, mana mungkin, nggak bisa kayak gitu, nggak masuk akal. Nah, ketika pikiran sadar kita lagi off, itu adalah momen kamu masukin apa yang kamu mau, lalu lepasin. Jadi rumusannya simple, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Caranya gimana? Pakai filosofi gosok gigi. Mas Hendra pernah ngalamin nggak pada saat gosok gigi? Itu kan relax banget, kayak nggak inget apa-apa, nggak mau mikir apa-apa, bener nggak? Ini lagi gosok gigi nih. Itu kan gerakan bawah sadar tuh. Kita gini nih, gini, terus muter-muter, terus ngerasakan sensasi Pepsodent, wanginya apa segala macem gitu ya, odol kita lah ya. Sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi seperti ini, lalu kamu bilang, asiknya, akhirnya aku ikut acara Abundant Revolution. Ye. Cuma 10 detik. Rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya kamu udah ada di sana. Aduh, burungnya itu loh. Mantep bener. Aku kumpul nih sama teman-teman semua di sana. Setelah kamu rasakan sensasinya, 10 detik aja, lalu lepasin. Dah. Gak usah dipikirin. Lakukan filosofi gosok gigi dengan yang tadi itu pagi dan sore. Pecah. Dan lihat nanti hasilnya teman-teman bisa testimoni. Atau ada 2. Kalau aku biasanya pakai cara filosofi gosok gigi itu, atau Mas Hendra kalau misalnya mandi di rumah pakai shower nggak? Iya, pakai. Pakai ya. Jadi kayak ada air hujan turun kan? Pada saat kamu lagi keramas. Kan lagi nggak mikir tuh. Iya. Ya, pada saat kamu lagi keramas, gini, lalu mulai. Asiknya aku udah daftar Abundant Revolution. Senengnya, Re. Buat sensasi rasanya. Kamu udah ada di sana. Ya, nggak pakai mata melihat, telinga mendengar, nggak usah. Jadi cukup rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Pada saat kamu keramas. Asiknya. Udah sampai nih di Bali, lalu lepasin. Dan kalau yang cowok-cowok, biasanya kan ngerokok, Mas. Pas lagi ngerokok juga boleh. Oke. Lakukan itu hanya dalam waktu 10 detik. Rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Coba teman-teman komen, apa tadi caranya? Rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Udah, rumusnya cuma itu aja. Tapi ngomong-ngomong soal apa tadi, sensasi gitu ya. Yes. Aku jadi punya ide deh. Harusnya pas kelas offline itu kita mungkin teman-teman bisa pegang uang 2M, ditaruh di depan gitu kan. Rasain sensasinya kan. Betul. Atau emas antam 1 kilo gitu ya. Iya. Kayaknya B20 perlu kayak gitu deh ya. Bawa yuk. Oke, siap. Yuk. Iya. Bawa duit ya. Gepokan ya. Aku bawa antam aja. Ya, aku bawa duitnya ya. Ya udah, oke. Ya, gepokannya aku bawa, Siap. nanti antamnya kamu bawa. Nah, keren tuh Teh. Kita rasakan penuh, rasakan total, sentuh. Ide dadakan tuh Teh. Wah iya, biasanya yang dadakan-dadakan itu aliran, Mas. Iya, sip. Aliran dari yang maha satu itu. Oke. Dan aduh, teman-teman, aku bersyukur banget ya. Maksudnya ada di keluarga besar ini, ada di ruang ini, keluarga besar kita gitu ya. Dan acara Bali itu terbuka buat umum, so welcome gitu buat siapapun. Tadi sore tuh aku baru ngobrol sama Mas Hendra tentang bagaimana kalau anak-anak muda umur 20-an itu udah sedikit tipis-tipis kenal kesadaran gitu. Tentunya loopingan dia akan mulai bisa dirilis, dan di umur 20 menjelang 20, 25, 30 kan dia udah nyari jodoh tuh Mas Hendra. Intinya kan lebih cepat, lebih baik memulainya. Betul. Gitu ya. Karena apa Mas Hendra? Realita hidup kita kan cuma kayak cermin begini doang nih Mas. Realita hidup kita itu adalah pantulan di cermin.
Lalu pantulan di dalam cermin ini dari mana datangnya? Dari orang di depan cermin. Kalau di dalamnya ada luka batin, ada sedih, ada takut, ada trauma, ada kemarahan, kebayang Mas, pantulan di realitanya akan mencerminkan itu. Seperti yang selalu aku bilang, your daddy become your husband, atau your mommy become your wife. Itu kisah nyata Mas. Pada saat begitu banyak animo teman-teman mau private offline, di cerita realita relationship mereka gagal di dalam pernikahan. Waktu itu ada yang suaminya mukulin dia. Ternyata di masa kecil dia melihat ibunya berantem, bapaknya mukulin ibunya. Lalu suaminya selingkuh di realita ini, dia melihat juga sosok seperti itu terjadi. Jadi waktu itu banyak sekali alumni yang, ya Allah, kok ini sama ya? Kok ini sama ya? Ini kan kisah masa kecilku, tapi kenapa ini terjadi di dalam realitaku setelah 30 tahun kemudian gitu? Kok sama? Polanya tuh betul-betul sama Mas Hendra. Bahkan ada cerita lucu, salah satu peserta. Di realita dia yang sekarang, dia punya ketakutan teramat sangat tentang sebuah kebohongan yang dia lakukan lah. Rasanya takut, nggak bisa tidur, takut. Ternyata kisah masa kecilnya dia pada saat waktu SMP, dia pernah pacaran ternyata Mas. Pacarannya dia ngumpet nih di salah satu kantor dan ke gap sama sapam. Dia lari, topinya keambil. Ke gap nih. Nah, rasa ketakutan yang ini dia menjelma jadi rasa ketakutan yang di sini. Dan rasa takutnya itu sama persis. Dan ketika yang di akar ini dilepas, di sininya juga terurai realitanya, kan cuma pantulan. Nah, kebayang nggak sama teman-teman semua, siapapun yang punya anak remaja atau punya anak umur 20-an mau menuju pernikahan. Jika lapisan endapan emosi tidak diberesin, itu jodoh anak-anak kita akan memantulkan daleman endapan yang terjadi sama anak-anak kita. Jadi kemarin pada saat di Jogja aku seneng banget loh Mas. Dimana ibu-ibu mulai ngajak anak-anak gadisnya. Ngeliat gak sih? Ibu sama anak. Bahkan ada yang satu keluarga loh. Ibu, bapaknya, anak-anaknya. Terus sepupu-sepupunya juga diajak. Ibunya diajak. Bahkan ada yang alumni, bapak ibu diajak, suaminya diajak. Jadi bawa mertuanya juga. Wah itu keren sih. Keren banget sih. Jadi teman-teman, izinkan momen ini bisa menjadi persembahan terbaik buat teman-teman, mengajak orang-orang yang tersayang biar mereka bisa lebih enjoy mengalami hidup mereka, bisa ketemu bahagia dan kelimpahan yang memang sebetulnya sudah selalu ada dan tersedia. Lanjutkan, jangan terlalu santun jadi host ya. Hajar terus sama pertanyaan. Oke, sekali lagi nih Teh, buat yang baru gabung. Ya. Untuk acara di Bali, entah kelas offline ataupun reuni, itu infonya bisa klik link di bio ya, teman-teman ya. Yang di YouTube, yang di TikTok juga. Atau ya di deskripsinya YouTube Ngaji Roso, itu ada di situ juga. Nanti ada admin kita yang ngebantu Teh ya. Betul sekali. Oke. Aku udah nggak sabar juga nih pengen ketemu teman-teman semua. Banyak ini yang mau daftar dari Banyak TikTok. ini. Aduh, bener-bener deh. Maksudnya katanya. Ini momen yang jarang banget ya aku turun gunung. Jarang banget gitu, maksudnya. Di bio TikTok itu ada nomor handphonenya teman-teman, bisa WhatsApp aja ya. Nah di situ ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman yang nggak bisa datang ke Bali, nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih. Kita tetap akan bisa bareng-bareng menyaksikan acara itu lewat online. Karena ini di delivery secara hybrid juga gitu. Jadi yang di Belanda, di negara-negara lain itu bisa sama-sama ikut bareng. Karena ada 2 materi baru teman-teman. Dan ini amazing banget. Sayang banget kalau teman-teman nggak bisa dapetin ini. Ini 2 materi baru yang pada akhirnya akan kita berikan gitu di acara tanggal 20 nanti. Bakal seru. Oke, dan juga yang reuni itu bukan cuma buat alumni Teh ya? Betul. Bisa buat umum terbuka juga umum. Ya? Siapapun boleh. Ajak temen kamu, bestie kamu, kecengan kamu, cem-ceman kamu. Oh, pokoknya semua yang sekiranya kamu mau kasih hadiah terbaik buat dia di akhir tahun ini. Kita seru-seruan.
Oke. Lanjut nih Teh ya. Ya. Pertanyaan ketiga. Apakah looping itu muncul karena cara kita melepaskannya salah atau karena kita salah membaca maknanya? Ya, loopingan itu muncul kenapa? Loopingan itu muncul itu karena kamu nggak ngizinin merasakan rasa itu. Cerita looping itu adalah cerita rasa yang nggak pernah kamu izinkan masuk untuk kamu rasakan. Karena naturalnya harusnya kamu merasakan rasa itu. Dan dengan kesadaran, kamu mengalirkannya dan mengizinkannya, dia hanya lewat aja ngalir. Gitu. Nah, sebetulnya sikap terbaik ya, tapi semua orang juga punya timing ya, punya waktu spiritual awakening ya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu. Kalau di momen sekarang memang kamu nggak bisa terima, ya wes nggak apa-apa. Apa adanya kamu aja gitu. Jadi kadangkala momen menerima itu nggak bisa dipaksa, Mas Hendra. Nggak bisa dipaksa. Kalau memang kamu mau kesel dulu ya udah nggak apa-apa, nikmati aja, lewati aja. Ada waktu-waktu tertentu di mana itu hadir gitu. Jadi cerita looping itu kenapa terjadi? Kenapa dia ada lagi, ada lagi, ada lagi? Karena kamu belum menyadari bahwa itu cinta. Karena kamu belum menyadari bahwa loopingan itu sebetulnya cuma sebuah energi, Mas. Kan ini intinya adalah energi. Energi yang ada di dalam balutan kebahagiaan dan energi yang ada di dalam balutan kesedihan. Tapi ini energi yang satu. Sebetulnya juga harusnya sih nggak usah dikasih judul. Harusnya tanpa judul, Mas. Nggak usah dikasih judul positif, negatif, nggak usah. Rasa aja gitu, sensasi aja gitu. Harusnya nggak perlu dikasih judul juga. Ini sedih, marah, cemas. Sebetulnya harusnya nggak usah. Karena semua yang mengalir jadi hidangan di dalam kehidupan kita, itu memang diizinkan untuk hadir, untuk kita rasakan, untuk kita alami. Karena tubuh ini, dia harus menjadi ruang, Mas. Ruang kesadaran gitu. Dia harus menjadi ruang suci, di mana semua spektrum rasa ini mau lewat dan mengalir. Jadi dibikin seru aja deh, Mas. Karena kan teman-teman mungkin tahu juga ya, di surat Al-An'am, ayat 32, itu dibilang, Allah loh yang bilang di Al-Quran itu, dan kehidupan dunia tak lain hanya permainan dan senda gurau belaka. Kenapa disebutnya permainan dan senda gurau, Mas? Karena semua role filmnya udah selesai dibuat. Udah selesai loh, Mas. Dari awal sampai akhir cerita kamu tuh ini role-nya udah dibuat. Masalahnya adalah kita tertuju pada satu frame. Satu frame kesedihan dan kita fokus di situ tuh. Di frame itu. Di frame kesedihan itu aja yang kita lihat. Jadi kita dipantulin aja terus sama realita itu. Stuck di situ. Yuk, tanggal 20, teman-teman. Ganti frame mau nggak? Kita ganti yuk frame-nya yuk. Jadi frame yang lebih asik dengan identitas baru tentunya. Ya, dengan identitas baru kita yang default natural kamu itu udah bahagia berkelimpahan dan kamu adalah entitas tanpa batas. Seru. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh, silahkan ditanya. Ya, yang mau seru-seruan, hayu. Yang belum daftar kelas, pakai filosofi gosok gigi tadi tuh. Ya, cuma 10 detik doang, rasakan sensasinya, lepaskan. Oke. Di Bali teman-teman, tanggal 20. Ya, di Bali tanggal 20 di Ballroom Aston. Aston Ya, di Aston Denpasar, Bali. Di Aston Denpasar, Bali. Buat yang online juga infonya tetap ada di bio ya. Mau yang nanti Zoom atau yang datang offline juga, itu infonya ada di bio Ngaji Rosa ya. Diklik aja teman-teman ya. Seru deh teman-teman. Oke. Terakhir nih. Dan hidup itu akan jadi jauh lebih ringan kalau kita enjoy. Soalnya mau ada yang testimoni. Iya, ada alumni. Terakhir deh ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Teh. Sebenarnya Teteh juga masih kuat banget, masih semangat gitu ya. Energi Teteh itu wah, ampun dah. Oke nih Teh, ada pertanyaan lagi nih Teh. Ya. Teh, banyak orang bingung nih,
bagaimana membedakan antara melepaskan dengan melarikan diri? Oh, Karena keduanya sering terasa mirip nih. Gimana? keren ini pertanyaan. Gimana Teh cara membedakan antara melepaskan dengan melarikan diri? Ya, aku cerita yang melarikan diri dulu ya. Cerita melarikan diri itu adalah cerita di mana kamu mengalami satu kejadian tertentu dan kamu kayak nggak mau menghadapinya. Kamu nggak mau menghadapinya dan kamu udahlah, udah bodo amat lah gitu. Bodo amat lah, udahlah. Ketika kamu berjalan, rasa mangkel, kesel itu tetap nyangkut di dalam tubuh kamu dan kamu sendiri itu yang tahu bahwa rasanya tuh nggak nyaman. Rasanya tuh bener-bener nggak nyaman gitu. Jadi cerita melarikan diri, cerita yang pastinya ujungnya bakal jadi looping ini. Karena kamu udahlah aku lupain. Ya udahlah, udah aja lah. Udah nggak usah dibahas. Itu melarikan diri. Udah nggak usah dibahas, udah aja udah. Itu melarikan diri. Tapi kalau cerita melepas, kamu menghadapi situasi yang sama, kamu menghadapi kepiluan yang sama, trauma yang sama dalam situasi yang tadi, jatuh, terpuruk, sedih yang sama. Tapi di titik itu, kamu izinkan untuk jeda, diem sebentar. Untuk menyadari, oke, aku marah, aku sedih, aku kecewa. Dan kamu izinkan kamu duduk bersama rasa itu. Kamu duduk bersama rasa itu untuk mengizinkan rasa itu kamu rasakan. Kamu rasakan penuh, kamu duduk bersama rasa itu. Kata melepas sebetulnya bukan melepas, Mas Hendra. Tetapi ada awal sebelum melepas, yaitu total menerima, rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa adanya, terima. Dengan kesadaran tapi ya, bahwa cerita sedih ini juga cinta. Bahwa cerita sedih ini, cerita duka ini, cerita jatuh ini adalah pintu menuju kesadaran yang sebenar-benarnya, menuju kamu mengerti bahwa Allah, Tuhan, ingin bertemu kamu di dalam ruang ini. Di dalam ruang sedih ini, di dalam ruang kalut ini, di dalam ruang resah ini. Di titik kamu duduk untuk menerima, kamu rasakan penuh, rasakan total. Itu biasanya kalau aku ya, itu air mataku nggak berhenti ngalir, Mas Hendra. Aku diem, aku duduk, aku sadari bahwa ya aku kesel, aku kecewa. Ini air mata nggak berhenti nih. Tapi aku ya apa adanya aja, gue nangis ya udah gue nangis. Gue sedih ya udah. Ya gue sedih gitu. Gue marah, iya gue marah. Tapi ada kesadaran di balik itu gitu. Aku menerima, aku nangis. Nah, biasanya setelah 5 menit atau 2-3 menit tergantung ya bobot masalahnya apa. Itu biasanya ujungnya ada rasa plong. Ada rasa tenang, ada rasa damai, ada rasa tipis banget. Nggak tebel. Itu beda sama yang tadi pertama, kabur lari. Kalau yang kabur lari, rasanya nyangkut, mandek, mangkel, kebawa terus. Ini 2 hal yang berbeda. Dan hidup ini pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Mau tetap megangin itu? Atau izinkan dia larut terurai ke cinta tanpa batas dalam kesadaran bahwa hidup ini terlalu indah kalau dibuat serius. Kita seru-seruan aja yuk di Bali yuk. Yes. Ya, kita asik-asik aja yuk di Bali yuk. Dan itu bakal jadi momen terindahnya kamu sih. Ya, menutup 2025 dan menyambut 2026 yang penuh cinta, penuh perayaan di setiap momen kehidupan kamu. Wah, Masya Allah teman-teman. Aku tunggu di Bali ya. Aku tunggu di Bali, praktekin filosofi gosok gigi. Cuma 10 detik doang, oke? Nanti cerita ke Ngaji Roso ya, di kolom komentar.